Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat risol ragut ayam keju yang rasa ragutnya ini super duper creamy dan enak banget. Bisa untuk ide jualan ataupun stok untuk di freezer ya. Di dalam wajan ini sudah ada 5 sendok makan margarin yang mau kita lelehkan. Kalau sudah leleh seperti ini, kita masukkan bawang bombay. Ini 2 buah bawang bombay yang ukuran sedang. Sudah kita potong-potong. Dan kita tumis sebentar sampai bawang bombaynya ini layu. Kalau sudah, kita masukkan wortel dan juga kentang yang sudah kita potong dadu. Ini berat bersihnya 500 gram ya teman-teman. Berat bersih setelah dikupas kulitnya itu 500 gram masing-masing wortel dan kentangnya. Kemudian kita aduk rata. Tuang sedikit air. Lalu kita aduk lagi sebentar dan kita masukkan ayam rebus. Ini ayam yang sudah kita rebus dan kita suwir-suwir dagingnya. Lalu ini kita aduk sedikit biar dia tercampur rata. Tambahkan bumbunya. Itu ada garam, kaldu bubuk, gula pasir, lada bubuk dan juga pala bubuk ya, atau pala yang kita parut. Ini kalau tidak suka boleh di skip. Ini bumbunya kita masukkan dulu sebagian, nanti kalau dirasa kurang boleh ditambah lagi di akhir. Kita aduk sampai tercampur rata, dan ini kita tutup pakai api sedang cenderung kecil, kurang lebih 20 menit sampai dia matang. Selagi menunggu matang, kita siapkan cairan pelarutnya. Ada susu bubuk. Ya, ini kita larutkan dengan 500 ml air matang yang hangat kuku ya teman-teman. Kita aduk rata. Lalu tambahkan 250 ml susu cair UHT. Ini biar lebih creamy nanti rasanya dan kita aduk. Kemudian kita balik lagi. Ini kalau sudah matang ya. Kita lihat ini bagian airnya juga dia sudah menyusut. Ini wajib kita coba ya teman-teman. Apakah wortel dan kentangnya itu sudah matang? Ini wajib sudah matang ya. Seperti ini sudah bisa. Kita matikan api kompornya. Kemudian di dalam wajan ini kita masukkan 100 gram margarin. Dan ini kita lelehkan margarinnya. Pakai api sedang cenderung kecil. Kalau sudah meleleh seperti ini, masukkan tepung terigu. Ini tepung terigunya kita masak dulu, pakai margarin seperti ini, diaduk. Jangan pakai api yang besar, nanti tepungnya bisa hangus. Kita aduk sampai dia berbulir-bulir seperti ini. Kalau bisa tidak ada buliran besarnya ya teman-teman. Ini di saya ini masih ada buliran besarnya, nanti dia agak susah kalau dihaluskan. Kemudian kita masukkan susu yang sudah tadi kita siapkan di awal. Sambil diaduk pakai whisk seperti ini. Ini kita rubah dengan api yang kecil saja ya. Sambil terus diaduk, tadi ini whisknya saya ganti dengan gagang untuk mixer supaya dia lebih kuat ya. Karena ini makin lama adonannya dia makin berat. Jadi kita aduk-aduk terus seperti ini. Jadi tadi kalau masih ada gumpalan besarnya itu memang agak susah kalau hilangkan, jadi harus dibanyak-banyakin ya seperti ini sambil ditekan-tekan. Lama-kelamaan dia akan halus seperti ini. Tetap gunakan api yang paling kecil. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan keju yang sudah kita parut. Lalu masukkan seledri dan juga daun bawang yang sudah kita potong kecil-kecil. Ini secukupnya saja sesuai selera. Dan ini kita aduk kurang lebih 2 menit sampai daun-daunnya ini matang ya, tidak bau langu. Dan kalau sudah, kita masukkan sayuran yang tadi sudah kita masak di awal beserta daging ayamnya. Lalu ini semua bahan kita aduk sampai tercampur rata. Ini dites rasa lagi ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang dari bumbunya itu boleh ditambah lagi, misalnya garam atau gulanya. Sesuaikan dengan selera saja ya. Dan ini kalau sudah pas rasanya, ya kita matikan api kompornya. Nanti kita masukkan ke dalam wadah. Jadi kalau sudah tidak panas lagi, baru bisa untuk isian risol atau kita masukkan ke dalam chiller juga bisa ya. Kemudian kita buat untuk kulit risolnya.
Jadi saya di sini untuk membuat kulit risolnya pakai blender supaya mudah pencampurannya. Jadi semua bahan kita campur. Tepungnya kita masukkan setengah bagian dulu. Dan untuk kaldu bubuknya boleh diganti dengan garam ya. Airnya juga kita masukkan setengah bagian dulu. Kalau dirasa tidak jalan nanti boleh ditambah lagi airnya. Ya, dan kalau sudah mulai lancar ini kita masukkan lagi tepungnya dan masukkan airnya ya. Untuk airnya memang tidak bisa masuk langsung semuanya karena tidak cukup ya untuk blendernya. Jadi sampai dia semua tercampur rata, kita tuang ke dalam wadah. Jadi dia tidak perlu disaring lagi. Dan masukkan sisa air yang tadi tidak bisa dimasukkan ke dalam blendernya ya. Jadi hasil akhir adonannya itu seperti ini, dia tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Bisa kita cetak dengan api yang kecil tapi sudah panas ya wajannya ataupun teflonnya. Jadi kalau sudah berubah warnanya semua seperti ini dan bagian pinggirannya sudah terkelupas, kita angkat ya dan kita cetak lagi. Sebelum dicetak pastikan kita sudah mengaduk adonan tepungnya ini ya teman-teman, supaya tepungnya tidak mengendap di bawah. Jadi wajib kita aduk-aduk dan kita cetak sama seperti tadi. Seterusnya seperti ini ya. Ini adonan kulit risolnya bagus banget, dia tidak lengket sama sekali. Pastikan teflon yang digunakan juga masih bagus kualitasnya ya. Dan ini dia hasil kulit risolnya. Jadi hasilnya lumayan banyak, ini dapat 65 buah kulit risol. Hasilnya juga ini tipis banget ya teman-teman. Seperti ini. Kelihatannya ini lentur dan anti sobek. Dia nggak gampang sobek ya. Seperti ini. Hasilnya bagus banget. Ini rasa dan juga aromanya ini enak banget ya. Kita siap untuk isi dengan isian risol yang sudah kita buat tadi di awal. Seperti ini, kita ambil tadi kurang lebih 1 sendok makan adonan ya. Atau sesuai selera saja, kita lipat seperti ini. Sambil agak dipadatkan. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lem lagi untuk mengelem adonannya karena dia sudah lengket. Ini adonan kulit risolnya memang bagus banget. Seperti ini kita lakukan sampai selesai. Dan kalau sudah selesai semuanya, ini siap untuk kita baluri dengan tepung panir. Sebelumnya kita siapkan larutan pencelupnya. Ini ada air putih dan juga tepung terigu. Lalu ada tepung panir yang sudah saya blender. Kita celupkan ke larutan terigunya. Ini kalau untuk memanir risol seperti ini wajib pakai 2 tangan ya. Karena kalau kita pakai 1 tangan, nanti hasilnya tidak bagus. Jadi kalau teman-teman ada sarung tangan, boleh pakai sarung tangan yang di tangan kirinya seperti ini ya. Kita lakukan sampai semua selesai. Dan ini hasilnya bisa langsung digoreng, atau kalau mau lebih pasti, lebih bagus hasilnya maksudnya, itu kita diamkan dulu di freezer ya, supaya tepung panirnya lebih set. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, kuning kecoklatan, kita angkat. Dan ini dia hasilnya risol ragut kejunya. Hasilnya seperti ini. Ini tadi bagian tepung panirnya masih belum menempel sempurna ya, karena langsung digoreng. Tapi tidak masalah. Dan bagian dalam risolnya seperti ini ya teman-teman. Ini kelihatan ya, creamy banget dan aromanya ini enak banget ya. Kalau untuk rasanya ini enak banget, creamy, gurih. Ini mantul banget ya. Jadi selamat mencoba. Assalamualaikum.